Siapakah yang akan menjawab doa orang yang ketika muttor? Apa itu muttor? Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Muttor itu artinya orang yang sedang dalam kesusahan yang sangat besar. Muttor itu artinya orang yang udah mentok, itulah muttor. Maka amma yujibul muttor, siapa yang akan bisa menjawab panggilan orang yang sedang muttor, yang memanggil ya Allah, ya Allah, ya Nasir, ya Azim, ya Aziz, ya Rabbal Alamin, ya Rabbi. Siapa yang akan menjawab panggilan ketika ada yang memanggil dalam keadaan kesulitan ya Allah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya Allah yang bisa menjawab. Ketika manusia tidak bisa menjawab, orang tua nggak bisa menjawab, teman-teman nggak bisa menjawab, mereka nggak ngangkat telepon, nggak ngebalas WA, nggak ada yang mau membantu kita, nggak ada yang yujib. La ahad yujibuna, tidak ada satupun yang menjawab kita. Faman yujibul muttar, siapa yang menjawab kita ketika dalam keadaan muttar seperti itu? Allah. Maka di dalam ayat ini Allah ngasih kita nasihat, wahai hambaku, la tahzan kalau manusia tidak menjawabmu. La tahzan kalau manusia tidak memenuhi panggilanmu. La tahzan kalau manusia meninggalkanmu, mengabaikanmu. La tahzan kalau mereka berpaling dari kamu. Kenapa? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak benci kepadamu, wahai hambaku, walaupun kamu pendosa sekalipun. Ada 3 kondisi di mana seseorang itu doanya tidak ada hijab dengan Allah. Salah satu di antara 3 kondisi itu adalah ketika orang ini terzolimi. Orang yang terzolimi, walaupun dia pendosa, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia orang yang selama ini jauh dari Allah, tapi ketika dia dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan susah, dalam keadaan dianiaya, dia berdoa, doanya nggak ada hijab dengan Allah loh. Walaupun dia selama ini nggak pernah sholat, walaupun selama ini dia nggak puasa, walaupun selama ini dia nggak berhijab, walaupun selama ini dia nggak pernah buka Al-Quran, walaupun selama ini dia nggak pernah mengingat Allah, tapi dalam kondisi ketika dia muttar, terzolimi, susah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah ketika dia berdoa. Kenapa? Itulah istimewanya keadaan ketika orang terzolimi atau muttar. Allah nggak ngelihat dia puasa atau enggak. Allah nggak ngelihat dia sholat apa enggak. Yang Allah lihat dia memanggil Allah atau enggak. Makanya hati-hati kata Nabi dengan doa orang yang terzolimi. Walaupun orang yang terzolimi ini ahli maksiat, kalau dia terzolimi lalu dia berdoa kepada Allah, doanya nggak ada hijab. Sehingga Allah berfirman, amma yujibul muttar, siapa yang menjawab orang-orang yang sedang susah ketika dia memanggil Allah, idza da'ah wa yakshifus su', lalu Allah menghilangkan kesusahan darinya. Bahkan Allah menjadikannya sebagai pemimpin, artinya Allah berikan kepada dia kemuliaan, kekuasaan dan segala kebaikan-kebaikan dalam hidup. Siapa? Allah. Masih ingat nggak dengan kisah seorang laki-laki solih yang melakukan perjalanan, lalu di tengah jalan dia dirampok, karena di zaman dulu itu kan banyak perampok atau begal di tengah jalan. Ketika dia dirampok, dia bilang kepada perampok itu, wahai rajul, wahai laki-laki, ambillah apa yang kalian inginkan, biarkan aku kembali kepada keluargaku, kepada anak dan istriku, mereka menungguku. Kata perampok ini, adapun harta-harta ini sudah pasti bisa kami ambil, tetapi berikutnya yang kami inginkan adalah membunuhmu. Kamu tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Maka laki-laki ini pas tahu bahwa dia nggak punya harapan untuk meloloskan diri, dia udah dipegang sama mereka, tinggal dipenggal, dia bilang, kalau begitu beri saya waktu sebentar saja untuk sholat 2 rakaat, setelah itu lakukan apa yang kalian inginkan. Karena bagi para pembunuh 2 rakaat sholat itu nggak lama dan bukan sesuatu juga yang berat, ya kata mereka, ya udah sholat aja 2 rakaat, tapi aksir, sholatnya pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Akhirnya dia pun sholat 2 rakaat. Ketika dia sholat 2 rakaat, dia bingung, habis baca Al-Fatihah dia baca ayat apa lagi. Yang terlintas di dalam pikirannya cuma ayat ini. Kebenaran dia hafiz Al-Quran, walaupun dia hafal 30 juz, dia nggak tahu mau baca surat apa setelah Al-Fatihah. Kecuali surat inilah yang terlintas di dalam benaknya, sehingga dia baca setelah Al-Fatihah dengan suara lirih berbisik, amma yujibul muttar idza da'ah wa yakshifus su', dan seterusnya. Kemudian setelah dia membaca ayat ini, dia ruku, dia sujud. Ketika
dia rakaat kedua juga dia membaca ayat yang sama karena dia nggak ingat ayat yang lain. Ketika dia sujud terakhir dia mendengar suara ada orang mengendarai kuda datang ke arah mereka, tiba-tiba suara teriakan orang yang sedang dipukul. Lalu setelah itu kuda itu menjauh pergi, dan ketika dia bangkit dari sujudnya dia tahiyat, dia salam, selesai dia salam ke kiri, dia ngelihat para perampok-perampok itu dalam keadaan telah terkapar dan dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada laki-laki yang mengendarai kuda, "Ya fulan, man ant? Siapa kamu? Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah utusan dari Zat yang mendengar dan menjawab panggilan orang yang memanggilnya. Aku adalah utusan Zat yang menjawab orang yang memanggilnya, yang menjawab siapa yang dalam keadaan susah yang memanggil dia, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya orang ini pun selamat dan membawa hartanya kembali ke kampungnya. Ini salah satu contoh kisah yang sangat terkenal di antara kisah-kisah para ulama. Bagaimana ketika kita mentok, ketika kita nggak punya jalan ikhtiar, ternyata justru saat itulah saat terbaik kita berharap pada Allah, saat terbaik kita berbaik sangka kepada Allah, saat terbaik kita melibatkan Allah dengan husnuzon dan roja, dan saat itulah saat terbaik untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup kita. Yang terakhir, kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Mereka sedang melakukan perjalanan, terjadi badai, akhirnya mereka berlindung di dalam gua. Ini terkenal juga kisahnya dengan riwayat hadis yang sahih. Ketika mereka terkurung di dalam gua, tiba-tiba batu gua itu menutup gua karena terjadi kayak longsor, batunya menutup mulut gua. Dalam keadaan seperti itu mereka takut kehabisan udara dan mereka nggak bisa makan dan seterusnya, mereka terjebak. Tiba-tiba masing-masing berdoa dengan tawasul kepada amal-amalnya di masa lalu. Ada yang bertawasul dengan birrul walidain, ada yang bertawasul dengan sifat amanah dan adil, ada yang bertawasul dengan sifat takwa meninggalkan dosa. Sehingga singkat cerita, setelah mereka meminta kepada Allah dan bertawasul dengan amal-amal mereka, mulut gua itu terbuka, batunya bergeser dan mereka pun selamat. Kenapa ini bisa terjadi keajaiban kayak gini? Mereka udah mendorong batu itu tapi tidak sanggup. Artinya ikhtiarnya udah mentok. Apakah mereka berputus asa? Enggak. Saat itulah mereka melibatkan Allah secara utuh dan melihat keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada hikmah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang masih bergantung kepada perbuatannya, ikhtiar dan usahanya adalah berkurangnya harapannya kepada Allah ketika terjadi masalah dalam hidupnya. Maka jangan pernah berkurang harapan kita kepada Allah. Justru ketika kita punya masalah dalam hidup dan kita ngerasa tidak ada jalan di antara jalan-jalan di bumi, kita menjadi lebih berharap kepada Allah dan yakin dengan jalan-jalan yang lebih baik yang ada di langit, insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.